Di sebuah masa yang nyaris terlupakan, di awal abad ke-18, bentang hutan lebat di wilayah Madiun Utara masih dipenuhi rimba perawan, suara burung, dan desir sungai kecil yang belum tersentuh tangan manusia. Di sanalah kisah Raden Ngabei Kertokusumo bermula. Ia bukan sekadar bangsawan dari garis keturunan Ningrat Jawa, melainkan sosok yang diutus untuk membuka sebuah wilayah baru demi memperluas pemukiman. Desa itu kelak dikenal dengan nama Babadan Lor, sebuah nama yang kelahirannya erat terhubung dengan tekad dan keberanian sang Raden. Raden Ngabei Kertokusumo lahir di lingkungan keluarga priyayi yang taat pada nilai adat dan agama. Sejak kecil, ia dibesarkan dalam suasana disiplin dan penuh ajaran luhur. Ia mempelajari ilmu kanuragan dari guru-guru terbaik di keraton, namun juga mengasah kemampuannya dalam bertani dan mengelola tanah. Bagi Kertokusumo, membuka lahan bukan sekadar urusan fisik, tetapi juga ibadah dan tanggung jawab moral kepada rakyat. Ketika kabar tentang tanah subur di utara Madiun sampai ke telinganya, ia langsung terpanggil. Meski wilayah itu dikenal angker dan dipenuhi cerita mistis, Kertokusumo memutuskan untuk berangkat. Ia tahu, membabat hutan berarti mengubah wajah bumi, dari rimba liar menjadi tanah yang memberi makan banyak jiwa. Keputusan ini mendapat restu dari para sesepuh dan tokoh penting Madiun kala itu. Perjalanan menuju Babadan Lor bukanlah perkara mudah. Ia harus menembus jalur sempit yang dipenuhi pepohonan besar, akar menjuntai, serta semak berduri. Bersamanya, sekelompok pengikut setia membawa peralatan seadanya, cangkul, parang, dan keris. Mereka juga membawa sesaji sederhana sebagai bentuk penghormatan kepada penjaga alam, sesuai tradisi Jawa. Setibanya di sebuah tanah lapang yang dikelilingi hutan rapat, Kertokusumo menancapkan tongkat kayu sebagai tanda dimulainya pembukaan lahan. Ia menamakan tempat itu, Babadan, dari kata, babat, yang berarti membuka hutan. Sementara kata, lor, menandai letaknya di bagian utara. Nama itu bukan sekadar penanda geografis, tetapi simbol awal dari kehidupan baru yang akan tumbuh di atas tanah ini. Malam pertama di tanah Babadan Lor diselimuti kabut tipis yang turun dari pegunungan. Raden Ngabei Kertokusumo duduk bersila di bawah pohon beringin tua yang menjulang di tepi sungai kecil. Ia merapal doa dalam bahasa Jawa kuno, memohon perlindungan dari Yang Maha Kuasa serta izin dari leluhur dan penunggu gaib wilayah itu. Suara jangkrik dan kodok bersahut-sahutan, menciptakan harmoni alam yang membuat para pengikutnya diam khusyuk. Keesokan paginya, pekerjaan membabat hutan dimulai. Kertokusumo memimpin dari depan, menggenggam parang panjang yang tajam. Setiap tebasan memutuskan semak dan rotan yang menghalangi jalan. Pengikutnya mengikuti langkahnya, mencangkul tanah, menebang pohon, dan membersihkan lahan. Meski tubuh lelah dan peluh bercucuran, mereka bekerja dengan semangat yang dibakar oleh tekad sang pemimpin. Dalam tradisi Jawa, setiap kali membuka lahan baru, harus ada upacara selamatan sebagai wujud rasa syukur dan permohonan keselamatan. Kertokusumo mengatur sesaji berupa nasi tumpeng, ayam ingkung, buah-buahan, dan bunga 7 rupa. Upacara itu dipimpin oleh seorang modin yang ikut serta, sementara para pengikut duduk melingkar. Ritual ini diyakini mampu menolak bala dan membawa berkah bagi tanah yang akan digarap. Hari demi hari, wajah hutan itu mulai berubah. Pohon-pohon besar yang dulu menghalangi cahaya kini berganti dengan tanah lapang yang siap ditanami padi, jagung, dan palawija. Sungai kecil yang dulunya tersembunyi di balik rimbun pepohonan kini menjadi sumber air utama. Kertokusumo memastikan aliran airnya jernih dan cukup untuk mengairi sawah. Ia tahu, kunci kemakmuran terletak pada pengelolaan air. Namun, tidak semua berjalan mulus. Malam-malam tertentu, terdengar suara gamelan samar dari tengah hutan yang belum dibuka, padahal tak ada manusia di sana. Beberapa pengikutnya merasa takut dan menganggap itu pertanda buruk. Tapi Kertokusumo menenangkan mereka, mengatakan bahwa suara itu hanyalah ujian dari alam dan leluhur. Ia percaya, selama niatnya baik, semua rintangan akan dapat dilalui. Setelah sebagian hutan terbuka, Kertokusumo memutuskan untuk menjelajahi wilayah sekitar demi memastikan batas-batas tanah yang akan menjadi desa Babadan Lor. Dalam perjalanannya, ia bertemu beberapa kelompok pemburu dari dusun jauh di selatan. Mereka awalnya terkejut melihat sekelompok orang membabat hutan di wilayah yang dikenal angker itu, namun rasa ingin tahu membuat mereka mendekat. Dari pertemuan inilah Kertokusumo mendapat informasi berharga tentang jalur air, jenis tanah, dan potensi sumber daya alam di wilayah itu.
Para pemburu menceritakan bahwa daerah Babadan Lor dulunya adalah tempat para leluhur melakukan semedi. Ada mata air yang dianggap keramat, dikelilingi batu-batu besar berbentuk unik. Konon, siapapun yang mengambil air dari mata air itu harus melakukan ritual tertentu agar tidak terkena musibah. Kertokusumo mendengar dengan penuh perhatian, lalu memutuskan untuk menghormati tradisi itu demi menjaga hubungan baik dengan alam dan leluhur. Setelah berbincang, para pemburu itu memutuskan membantu Kertokusumo dan rombongannya. Mereka membawa hasil buruan sebagai tambahan makanan, serta menawarkan pengetahuan mereka tentang cara berburu dan menangkap ikan di sungai. Kertokusumo menerimanya dengan senang hati, menganggap ini sebagai tanda restu alam bahwa usaha mereka akan berjalan lancar. Dalam minggu-minggu berikutnya, lahan yang dibuka semakin luas. Kertokusumo membagi kelompok kerja menjadi 3, satu kelompok menggarap sawah, satu membuka jalan setapak menuju sungai besar, dan satu lagi membangun rumah panggung sederhana. Ia sendiri berpindah-pindah dari satu kelompok ke kelompok lain, memimpin dan memastikan pekerjaan dilakukan dengan rapi. Malam hari, Kertokusumo sering duduk di beranda rumah panggung sambil menatap bintang. Ia membicarakan rencana masa depan Babadan Lor kepada pengikut setia, membangun lumbung padi, membuat irigasi, dan mendirikan langgar kecil sebagai pusat ibadah. Bagi Kertokusumo, desa bukan hanya tempat tinggal, tetapi ruang hidup yang harus makmur dan damai. Suatu hari, Kertokusumo mengajak beberapa pengikutnya menuju mata air keramat yang pernah disebut para pemburu. Perjalanan itu memakan waktu setengah hari melewati semak dan jalan setapak yang licin. Sesampainya di sana, mereka melihat air jernih mengalir dari celah batu hitam besar. Di sekitarnya, tumbuh pohon-pohon tua dengan akar menjuntai seperti tirai alami. Tempat itu memang terasa tenang sekaligus penuh wibawa. Sebagai bentuk penghormatan, Kertokusumo menggelar upacara kecil. Ia membawa kembang setaman, membakar dupa, dan memanjatkan doa dalam bahasa Jawa halus. Beberapa pengikut mengambil air dari mata air itu untuk persediaan minum di desa. Air tersebut terasa dingin dan segar, seolah menyimpan kekuatan alam yang murni. Kertokusumo kemudian memerintahkan agar mata air itu dijaga dan tidak dieksploitasi secara berlebihan. Ia melarang siapapun menebang pohon di sekitarnya atau mengotori aliran air. Baginya, menjaga keseimbangan alam adalah syarat utama bagi keberlangsungan desa yang sedang tumbuh. Aturan ini kelak menjadi salah satu adat yang dipegang warga Babadan Lor hingga bertahun-tahun kemudian. Keberadaan mata air keramat itu membuat desa lebih mudah berkembang. Para petani tak lagi khawatir kekurangan air di musim kemarau. Mereka mulai menanam padi, jagung, ketela, dan berbagai sayuran. Setiap panen, sebagian hasilnya dibawa ke langgar sebagai sedekah, sesuai arahan Kertokusumo. Kabar tentang keberhasilan membuka Babadan Lor menyebar ke desa-desa lain. Banyak pendatang datang, membawa keluarga mereka untuk ikut tinggal dan menggarap lahan. Desa yang dulunya hanya dihuni belasan orang kini mulai ramai, dengan suara anak-anak bermain dan aroma masakan yang keluar dari dapur-dapur sederhana. Musim penghujan pertama sejak pembukaan Babadan Lor datang dengan derasnya. Sawah-sawah yang baru digarap oleh penduduk mulai tergenang air, dan pucuk-pucuk padi muda menghijau merata. Pemandangan itu membuat hati Kertokusumo lega, karena ia tahu keberhasilan panen pertama akan menentukan semangat warga untuk terus mengembangkan desa. Ia sering turun langsung ke sawah, membantu menyiangi gulma atau memeriksa pematang. Namun, hujan lebat juga membawa tantangan. Sungai kecil yang menjadi sumber air kadang meluap, membanjiri beberapa lahan. Kertokusumo tidak tinggal diam, ia memimpin warga membuat saluran tambahan untuk mengarahkan air berlebih ke rawa-rawa di utara. Tindakan ini bukan hanya menyelamatkan tanaman, tapi juga mengubah rawa itu menjadi tempat hidup ikan yang kelak menjadi sumber protein bagi warga. Pada suatu malam di tengah musim hujan, terjadi kejadian aneh. Seorang warga mengaku melihat sosok tinggi berjubah putih berjalan di pinggir sawah, lalu menghilang di balik kabut. Kabar itu cepat menyebar, membuat beberapa penduduk takut keluar rumah setelah gelap. Kertokusumo menanggapi dengan tenang. Ia mengajak para sesepuh desa melakukan doa bersama di langgar, meyakinkan semua orang bahwa alam memiliki cara sendiri menguji keyakinan mereka. Panen pertama tiba pada bulan ketiga setelah musim hujan. Hasilnya melimpah, padi kuning keemasan memenuhi lumbung-lumbung bambu, jagung tersusun rapi di loteng rumah, dan ketela dipanen untuk persediaan musim kemarau. Warga mengadakan syukuran besar di halaman langgar. Mereka memasak tumpeng raksasa, memotong kambing,
dan memainkan gamelan yang suaranya bergema hingga tepi hutan. Dalam acara itu, Kertokusumo memberikan pidato singkat. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan ini adalah hasil kerja sama dan ridho Tuhan. Ia juga mengumumkan rencana membangun jalan penghubung Baba dan Lor dengan desa tetangga agar perdagangan lebih mudah. Semua warga menyambut ide itu dengan gembira, karena berarti hasil panen mereka bisa dijual lebih luas. Pembangunan jalan penghubung dimulai segera setelah musim panen selesai. Warga bekerja bakti setiap minggu, membawa cangkul, sekop, dan keranjang anyaman untuk mengangkut tanah. Kertokusumo memimpin di garis depan, menunjukkan bahwa seorang pemimpin sejati tidak hanya memberi perintah, tapi juga ikut bekerja bersama rakyat. Jalan itu melewati bukit kecil dan beberapa anak sungai, sehingga harus dibuat jembatan kayu sederhana. Saat proses pembangunan berlangsung, datang sekelompok pedagang dari Ponorogo yang mendengar tentang kemakmuran Baba dan Lor. Mereka membawa kain, peralatan besi, dan garam untuk ditukar dengan beras, sayur, dan ikan. Pertemuan ini menjadi awal dari hubungan dagang antar wilayah yang kelak membuat Baba dan Lor terkenal sebagai desa penghasil beras berkualitas. Di sela-sela kesibukan, Kertokusumo juga memperhatikan pendidikan anak-anak. Ia meminta seorang modin mengajar membaca, menulis aksara Jawa, dan mengaji di Langgar. Ia percaya, desa yang maju harus dimulai dari generasi muda yang cerdas dan berakhlak. Maka setiap sore, suara anak-anak melafalkan huruf Jawa dan ayat suci terdengar merdu dari bangunan kayu sederhana itu. Musim kemarau berikutnya menjadi ujian baru. Beberapa sumur mulai mengering, dan sawah di ujung desa kekurangan air. Namun karena saluran irigasi yang dibangun sejak awal, kerugian bisa ditekan. Mata air keramat di hutan tetap mengalir, menjadi penyelamat warga. Kertokusumo kembali menegaskan aturan adat untuk menjaga kelestarian sumber air tersebut. Pada malam-malam tenang di musim kemarau, warga sering berkumpul di halaman rumah Kertokusumo. Mereka berbagi cerita tentang asal-usul tanah, legenda leluhur, dan pengalaman mistis selama membabat hutan. Suasana akrab itu membuat ikatan kekeluargaan semakin kuat. Bagi Kertokusumo, itulah inti dari sebuah desa, bukan hanya bangunan dan sawah, tapi juga hati yang saling terhubung.